Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai, apa kabar kalian semuanya? Kita berjumpa kembali di Maverick Channel. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentunya dengan tema hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menyimak pembelajaran kali ini. Anak-anak, dalam kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146 dan serta hadis yang terkait ya, itu menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ya, ikhlas itu merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Itulah tadi hadis riwayat Ahmad. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati kita. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik pula. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita ini akan menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Berikutnya, kita akan membahas isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 beserta hadis terkait. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Ya. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar itu berarti menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Masih lanjut di penjelasan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ya, itu sabar ya, babnya kan sabar ya. Jadi sabar itu ada beberapa macam, antara lain yang pertama sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga menerima dan menghadapi segala musibah yang menimpa kita. Yang keempat, menuntut ilmu pengetahuan. Yang terakhir, sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh. Anak-anak, kita lanjut membahas kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 134 serta hadis terkait. Kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa,
yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang mendolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Mari kita simak berikutnya tentang perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Berikutnya, selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, ya. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Untuk berikutnya, sabar dalam menghadapi musibah, ya. Itu seperti ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Dimanapun obatnya, pasti kalau orang sakit itu akan dicari, ya. Pasti akan periksa. Jika sakit mau hubungi dokter, beli obat di apotek. Nah, kita harus berikhtiar gitu ya, tidak boleh berputus asa. Karena kalau berputus asa akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika terkena musibah itu tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun, ya, menyalahkan Allah ataupun orang lain. Jadi kalau dapat musibah ya sabar, ya. Kemudian tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Begitu tentunya. Anak-anak, yang terakhir kita bahas tentang perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, ya. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut ini. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas segala kesalahan yang diperbuatnya, itu baik sengaja ataupun tidak disengaja. Yang terakhir, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini selesai sudah pembahasan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, semoga bermanfaat dan kalian paham akan bab ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah wa dawainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.